Halo Sobat Muda Indonesia, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Nah, sore ini kita akan mengadakan dialog atau berdiskusi dengan para ASN-ASN muda. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Orang bilang belum kenal makanya belum sayang. Nah, kita harus kenalan dulu biar kita sayang. Perkenalkan, nama saya Diana Fajri. Saya dari Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Nah, kali ini saya mempunyai 4 narasumber-narasumber hebat yang kita itu akan berdiskusi atau berbagi sharing tentang Indonesia pada kali ini. Nah, yang pertama kita bakal kenalan dulu sama narasumber yang pertama itu adalah Ibu Yona. Silakan Ibu Yona. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Novia Yana Fitri dari Pengadilan Agama Padang, asal Padang. Terima kasih. Iya, ini Ibu Yona asalnya dari Padang ya. Nah, itu kita lanjut ke narasumber kedua kita, itu ada Ibu Mela. Silakan perkenalkan diri, Ibu Mela. Baik, terima kasih Bu Diana. Perkenalkan, nama saya Putri Gusmela, berasal dari Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Mela. Kalian kalau jalan-jalan ke Bukit Tinggi harus ke Jam Gadang. Selanjutnya itu bersama narasumber ketiga kita yaitu Ibu Latifah. Oh, baik, terima kasih Bu Diana. Perkenalkan, saya Latifah Radatul Rahman dari Pengadilan Negeri Padang Panjang. Iya, Ibu Latifah dari Padang Panjang. Selanjutnya dengan narasumber empat kita, Ibu Sylvia. Silakan perkenalkan diri. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sylvia Syafitri, berasal dari Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Iya, kita udah kenalan dengan 4 narasumber-narasumber hebat kita, dan itu semuanya berasal dari Sumatera Barat. Nah, buat kalian, para viewers yang nonton ini, kalau kalian ke Sumatera Barat, kalian harus banyak mengunjungi kota-kota di Sumatera Barat, karena Sumatera Barat ini mempunyai beragam budaya dan alam yang sangat-sangat indah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan dengan masa depan negeri kita, yaitu peran generasi muda untuk Indonesia Emas. Seperti yang kita tahu, tahun 2045 akan menjadi tonggak penting 100 tahun Indonesia merdeka dari 1945 menuju ke 2045. Itu bukan sesuatu hal yang sebentar. Nah, pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pertanyaannya, apa sih peran generasi muda dalam mewujudkan cita-cita besar itu? Kita akan bahas bersama 4 narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama, saya ke Ibu Yona dulu deh. Ibu Yona, kalau mendengar istilah Indonesia Emas 2045, apa sih yang terlintas di pikiran Bu Yona? Baik, terima kasih. Bagi saya, Indonesia Emas adalah visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan berdaya saing global. Namun, kuncinya utamanya adalah pada generasi muda kita. Generasi muda adalah motor penggerak perubahan. Kalau kita mau terus belajar, berinovasi, dan menjadi semangat kebangsaan, maka Indonesia bisa mencapai masa keemasan itu. Jadi menurut Ibu Yona, Indonesia Emas bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama ya, Bu? Ya, betul sekali. Kita semua punya peran penting di dalamnya, walaupun peran itu sekecil apapun. Iya, betul sekali. Jadi kita jangan menganggap sesuatu itu besar atau kecilnya, tapi kita harus mengkontribusikan apapun yang kita bisa. Betul. Nah, sekarang kita ke Ibu Mela. Menurut Ibu Mela, apa sih hal yang terpenting yang harus dimiliki generasi muda agar siap menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 itu? Baik, terima kasih Bu Diana. Kalau menurut saya, yang paling penting adalah karakter dan nilai kebangsaan. Kita boleh modern dan global, tapi jangan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, integritas, dan semangat kebersamaan harus tetap dijaga. Karena tanpa karakter yang kuat, kemajuan hanya akan bersifat sementara. Oh, benar sekali ya, Bu. Jadi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu harus sejalan dengan karakter bangsa ya, Bu. Ya, tepat sekali Bu Diana. Kita ingin Indonesia maju secara lahir dan batin, cerdas tapi juga berakhlak.
Wow, jawabannya luar biasa. Jadi kecerdasan dan akhlak atau attitude itu sesuatu hal yang sangat-sangat penting ya, Bu. Nah, kita lanjut ke narasumber Ibu Latifah. Kalau Ibu Latifah sendiri, apa peran nyata yang bisa dilakukan generasi muda saat ini untuk mendukung Indonesia Emas? Baik, terima kasih Bu Diana. Menurut saya peran nyata yang bisa dilakukan generasi muda saat ini, yaitu generasi muda harus menjadi agen inovasi dan kolaborasi. Sekarang ini dunia bergerak cepat, jadi kita harus kreatif dan adaptif. Kita bisa berkontribusi dengan berbagai cara seperti membuat karya digital, membangun usaha kecil, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang penting kita jangan hanya menunggu, tapi harus menciptakan peluang. Nah, setuju banget nih sama jawaban Ibu Latifah. Karena Indonesia Emas itu bukan hanya yang datang tiba-tiba atau yang seperti turun dari langit, nggak instan, tapi dibangun lewat inovasi dan kerja keras generasi muda. Ya, betul sekali, Bu. Setiap ide dan tindakan positif punya dampak besar untuk masa depan bangsa. Bagus. Nah, selanjutnya itu ke Ibu Sylvia. Menurut Ibu Sylvia, bagaimana sih peran empati dan kepemimpinan, terutama bagi generasi muda perempuan dalam mewujudkan Indonesia Emas? Peran empati dan kepemimpinan itu sangat penting, Ibu Diana. Indonesia Emas bukan hanya tentang kemajuan ekonomi, tapi juga tentang kemanusiaan. Generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, harus punya kepekaan sosial, peduli terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga sesama. Perempuan muda juga harus berani mengambil peran kepemimpinan, berkontribusi dalam berbagai bidang tanpa ragu. Karena kemajuan bangsa akan lebih cepat jika seluruh potensi generasinya diberdayakan. Wah, keren banget jawaban Ibu Sylvia. Jadi Indonesia Emas juga berarti Indonesia yang inklusif dan setara ya, Bu? Betul sekali, Ibu Diana, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memberi ruang bagi semua warganya untuk tumbuh. Wow, ini diskusi kita pada hari ini tuh bener-bener diskusi yang luar biasa banget karena kita bertukar pikiran dengan orang-orang hebat. Nah, sebelum kita tutup, saya mau minta satu kalimat harapan dari masing-masing narasumber untuk generasi muda Indonesia. Yang pertama itu saya meminta harapan dari Ibu Yona. Baik, saya berharap generasi muda kita terus belajar dan berkontribusi, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Nah, selanjutnya dengan Ibu Mela. Jadilah generasi yang berkarakter, cinta tanah air, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dengan Ibu Latifah. Baik, harapan saya untuk generasi muda yaitu jangan takut berinovasi dan berkolaborasi, karena setiap langkah kecil akan membawa perubahan yang besar. Yang terakhir dengan Ibu Sylvia. Saya berharap untuk generasi muda Indonesia memiliki empati dan semangat gotong royong, karena dari sanalah kekuatan bangsa bermula. Ini terima kasih banyak untuk semua narasumber yang sudah berbagi pandangan dan inspirasi pada hari ini. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali diskusi kita. Dari obrolan kita saat ini, jelas bahwa Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika generasi mudanya bersatu, berkarakter, dan terus berinovasi. Jadi, mari kita jadikan semangat hari ini sebagai langkah nyata untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya Diana bersama Saya Yona. Saya Mela. Saya Latifah. Saya Sylvia. pamit undur diri. Kami generasi muda Siap Siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. 2045.